Shalom saudara, salam sejahtera dan sehat bagi saudara semua. Dan saat ini kita masuk dalam devotion kembali. Kita akan membahas tentang doa. Dan judul saya kali ini adalah Tetaplah Berdoa. Nah, hari-hari ini kita sering melihat kalimat-kalimat seperti ini saudara. Saya sudah berdoa untuk masalah saya. Saya sudah berdoa untuk rumah tangga saya. Atau bahkan ada yang berdoa untuk pertobatan suami atau istri, bahkan anak-anak. Atau ada yang sampai sekian lama berdoa untuk penyakit yang dideritanya. Tapi kita dengar hari ini banyak orang yang akhirnya menyerah dan akhirnya memutuskan, sudahlah, saya berhenti berdoa. Karena ternyata kondisi tidak kunjung membaik. Atau saya sepertinya tidak mendapat jawaban doa dari setiap doa-doa saya. Nah, ternyata ketika kita berhenti berdoa, itu adalah satu keputusan yang salah. Kita sebagai orang percaya tahu bahwa doa adalah nafas. Jadi ketika kita mau tetap hidup di dalam kehidupan percaya kita, maka itu sama dengan kita harus terus berdoa. Dikatakan di Matius 7 ayat 7, saya akan bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Dia tidak pernah tidak mendengar. Walaupun kita mungkin mendapatkan jawaban, ya, tidak, tunggu, atau bahkan Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Ya, Tuhan mau kita untuk tetap berdoa. Pertanyaan bagi kita semua, saudara. Masihkah dalam setiap kondisi kita saat ini, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini kita alami bersama, masihkah kita berdoa atau malah kita memutuskan berhenti berdoa? Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Satu ayat yang singkat tetapi cukup dalam. Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Ini bukan hanya satu perintah buat kita, tetapi ini sangat penting buat kita sebagai orang percaya. Nah, kita lihat di 1 Tesalonika ini, kata doa di sini berarti prosekomai di dalam Greek Bible, ya. Yang artinya adalah come toward atau to come face to face with God. Jadi kata prosekomai ini artinya adalah kita menyembah Tuhan, kita memiliki hubungan, kita memberikan penghormatan. Dalam banyak arti yang lain, doa bisa dikatakan sebuah permohonan, ask atau request. Tetapi ternyata lebih dari itu, kata doa di sini adalah penyembahan. Jadi, pray is worship. Ternyata ini adalah sebuah gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tahu bahwa kita harus tetap berdoa, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berdoa? Nah, saya akan bawakan dua hal dalam hal ini. Yang pertama adalah konstansi atau continually atau konsisten. Jadi kita harus berdoa secara konsisten, terus-menerus. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Daniel adalah pribadi yang konsisten dalam membangun kehidupan doanya. Kita lihat di Daniel 6 ayat 11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan ini saudara, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita lihat bahwa Daniel dalam kisah ini, dia mengalami satu tekanan, satu pressure, di mana kondisi yang tidak biasanya itu dia alami. Dikatakan ada surat perintah. Apa surat perintah ini? Di masa itu, dia adalah salah satu petinggi istana, satu di antara 3, dan di bawahnya ada 120 wakil-wakil raja. Nah, di antara orang-orang itu, ada orang-orang yang gak suka sama keberadaan Daniel. Maka mereka mendorong supaya raja mengeluarkan perintah larangan. Setiap orang harus menyembah hanya kepada raja. Tidak boleh ada dewa atau manusia lain. Nah, maka begitu larangan dikeluarkan, Daniel adalah satu-satunya orang yang bisa terpengaruh oleh surat ini. Nah, yang kita lihat, perhatikan di sini adalah respon Daniel luar biasa. Dia tetap tenang, dia gak stres, tetapi apa yang dipilihnya adalah dia tetap berdoa. Seperti apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kita lihat bahwa Daniel membangun kebiasaan berdoa ini sudah sejak lama. Dia berdoa bukan hanya karena dia mau memakai doa ini sebagai alat untuk memaksakan kehendak dirinya. Jadi doa bukanlah sebuah bujukan, saudara-saudara. Doa ini adalah sebuah devotion, sebuah hubungan yang dibangun karena ada penyembahan. Dan kita bisa lihat Daniel berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat dengan konsisten. Ada waktu-waktu yang dia benar-benar pisahkan secara khusus supaya dia bisa berdoa, supaya dia bisa memuji Allahnya. Dan kita lihat dalam kondisi genting seperti ini pun Daniel tetap tenang karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan Daniel. Jadi ketika kita mengutamakan doa, ya, maka kita menunjukkan prioritas kita. Siapa prioritas kita? Tentu kalau kita lihat Daniel, prioritas Daniel ada di dalam Tuhan. Walaupun dia mengalami himpitan pada saat itu, dia tetap tenang. Dia mengerti bahwa di dalam kepanikan justru dia akan membuat satu keputusan yang salah. Ya. Ketika dia tetap tenang, maka dia menghadapi segala tuduhan itu dengan tenang juga. Dan akhirnya apa? Kita lihat di Daniel 6 ayat 21. Ini perkataan Darius kepada Daniel. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Saya ulangi sekali lagi. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jawabannya tentu saja ya. Ketika Daniel masuk ke dalam gua singa, ia akhirnya luput, ya, karena dalam surat perintah itu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu Tuhan meluputkan Daniel. Kita lihat bahwa Daniel waktu masuk ke gua singa, apa yang terjadi? Sekali lagi dia tidak panik. Ya, dia tetap tenang. Yang harusnya dia tegang, ini antara hidup dan mati. Tapi saat itu kita percaya bahwa dia berdoa. Dia tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita lihat ketenangan dia menghasilkan pemulihan, menghasilkan restorasi, bahwa setiap hal yang terjadi pada dirinya dibalikan
raja pun akhirnya melepaskan Daniel dan mengangkat dia kepada posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi saudara-saudara, berdoa dengan berdoa dengan konsisten adalah penting buat kita supaya kita bisa membangun roh kita, membangun ketenangan kita, sehingga ketika kita masuk ke dalam masa-masa sukar, kita bisa mengambil keputusan dengan baik di dalam Tuhan. Yang kedua adalah consciousness. Supaya kita bisa terus tetap berdoa, kita harus sadar. Kita harus dengan penuh kesadaran akan apa? Akan keterlibatan Tuhan. Tuhan terlibat aktif dalam roh kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Jadi tidak cukup berdoa dengan konstan. Ya. Dalam ayat tadi, tetaplah berdoa, Paulus tidak menekankan supaya kita terus menundukkan kepala kita, menutup mata kita sepanjang hari dan tidak berhenti berbicara. Tetapi lebih daripada itu, roh kita juga berdoa. Kita sadar, hati kita, pikiran kita sadar akan kuasa Tuhan. Ya. Kita aware sama the presence of God. Jadi, ketika kita dalam kesadaran akan Tuhan, ya, Tuhan akan bekerja secara selaras dengan kehendak dan pikiran kita. Ya. Kita lihat juga dalam kisah Daniel, ya, kenapa kita lihat juga bahwa dia memiliki roh yang terus berdoa. Tidak hanya konstan setiap 3 kali sehari tadi. Kalau misalnya kita bisa baca di Daniel yang sebelumnya. Dikatakan di Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel punya spirit yang terus berdoa. Ya. Dia full of prayer. Hidupnya nggak hanya di dalam doa yang secara konsisten di dalam kamarnya atau rumahnya, tetapi sepanjang hari dia hidup, rohnya juga dibangun di dalam doa. Dan inilah yang sangat penting, karena ketika kita connect, roh kita connect dengan Tuhan, maka bahkan ketika kita bisa lihat Daniel mengalami ketenangan dalam masa-masa sukar yang dia hadapi. Jadi saudara-saudara, lewat renungan kita saat ini, saya encourage saudara-saudara, mungkin saudara ada dalam masa-masa yang terhimpit, masa-masa yang sukar, sehingga membuat kita terpancing untuk panik dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Tapi ingatlah bahwa ketika kita tetap di dalam doa, maka kita bisa mengalami terobosan di dalam setiap keputusan kita. Sehingga apa yang kita putuskan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam bisnis kita, dalam hubungan kita dalam keluarga, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak hal-hal yang informasi-informasi membuat kita khawatir, membuat kita panik, bahkan bingung, gak tahu harus berbuat seperti apa. Kita khawatir akan masa depan kita, bakal seperti apa ke depan. Tapi percayalah, di dalam doa-doa kita akan mendapat ketenangan dan kekuatan yang baru. Saya akan bacakan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita lihat di sini doa dan permohonan. Bukan hanya permohonan saja, tetapi ada doa-doa yang dibangun tadi di dalam worship kita, di dalam penyembahan kita, di dalam pujian-pujian kita. Sehingga kita bisa dengan peka mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara apa? Apa yang harus saya lakukan? Dan apa hasilnya, saudara-saudara? Kita bisa lihat di
Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa. Apa yang kita hasilkan dari doa-doa kita? Apa yang kita hasilkan dari doa-doa yang kita bangun? Kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Bukan hanya kehidupan yang berkemenangan, tapi spirit kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hati kita ada dalam damai sejahtera. Bukankah ini yang sedang kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan bahkan. Jadi, marilah kita terus ada di dalam kehidupan doa, karena justru tanpa kehidupan doa itu akan lebih berbahaya, saudara-saudara. Kita harus tetap berdoa dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan yang biasa, senang, atau bahkan keadaan-keadaan yang sukar. Karena itu yang akan membangun kesiapan kita dalam menghadapi situasi. Dan teruslah berdoa, saudara-saudara. Walaupun mungkin saat ini kita belum mendapatkan jawaban secara langsung, tapi percayalah bahwa Tuhan mendengar, bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika pada saatnya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan jawaban Tuhan kita terima, kita bisa bersyukur di dalam hal itu. Saya berdoa supaya setiap kita kembali terus ada di dalam kehidupan doa, sehingga kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang terus hidup dan berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur saat ini kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus membangun kehidupan doa kami, Tuhan. Baik itu secara konsisten, Tuhan, di dalam waktu-waktu yang kami miliki, Tuhan. Jangan biarkan kesibukan kami mengalihkan kami. Jangan biarkan masalah-masalah kami membuat kami panik, Tuhan, dan sehingga kami tidak memilih untuk berdoa, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, ketika kami set apart waktu kami, hati kami, Tuhan, di dalam doa secara konstan, konsisten, dan di dalam kesadaran kami, Tuhan, roh kami dibangun terus. Kami percaya apa yang menjadi kehendak-Mu, rancangan-Mu, Tuhan, boleh selaras, Tuhan, dengan kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang kami dengar saat ini, Tuhan. Kau yang meteraikan, Tuhan, dan kami percaya Engkau terus pelihara kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, Tuhan, dalam setiap situasi yang kami alami. Haleluya, kami berdoa. Amin. Sekian devotion saat ini. Sampai berjumpa di devotion yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.